mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan 1 hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom, selamat sore semua teman-teman pembelajar Alkitab bersama-sama saya. Well, saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda lagi live streaming. Thank you Pak Basuki. Sudah ready untuk belajar ya. Salam sama Ibu Jane dan Raymond dan istrinya dan putra keduanya dan istrinya juga. Saya yakin waktu itu kalau nggak salah udah menikah ya. Thank you juga. Wah, semangat ya saya dari Labuan Bajo, siap belajar. Thank you Linda. Salam ke Papa Mama. And Ibu Jane Carol, Pak Richard Carol dan teman-teman semua di Banyuwangi. Thank you. Wah, sudah di ruang Bible Study ya. Thank you Maxwell. Selamat sore untuk bergabung di Bible Study. Maxwell bisa tulis lagi, lupa saya dari kota mana? Dari Vietnam atau dari mana tadi itu? Ibu Ratna Yuliawati, thank you for always ready to study. Ibu Lifong Liva, terima kasih juga sudah bergabung di Bible Study ini. Antonius Wijaya, terima kasih sudah siap belajar Bible juga hari ini. And thank you Acing, Pak Akun sudah melayani kita semua. Bethesda, I think Bethesda dari Manado, right? Loras Pak Ludiman, apa kabar Pak Ludiman? And juga Ibu Rina, thank you for serving. Ibu Rina, Pak Andika, Ibu Carmen, Acing, thank you untuk melayani. Sarah Marho Sarindate, shalom. Sarah dari kota mana? Boleh kenalan? Saya senang sekali Anda bisa bergabung dengan kami dalam Bible Study. Halo Ibu Maya, salam ya sama Darren dan juga Pak Wing. Thank you juga untuk Francisca. Halo Ibu Francisca Manhutu, Ibu Siska ya. And Ibu Feni, sehat Ibu Feni ya. Oke, salam sama Pak John. Berduaan kan ya duduknya ya, samping-sampingan ya. And Dino Herdawahani, wow, semangat. Anda memberikan semangat sama saya. Shani Asa, salam kenal Shani, siap untuk Bible Study ya. Dr. Fifki, siap belajar juga ya. Kamu nih menyemangatkan saya. Dan Grace Liando, apa kabar? Dan Sarah Marho Sarindate, dari mana, kota mana? Boleh kenalan ya. Dan ada Thong Limien. Selamat sore juga. Yes, thank you, kita semua sehat-sehat. Ibu Thong Limien dari kota mana? Boleh kenalan ya. Kalau Shani Asa dari kota mana Ibu Shani? Kalau Apriana Bunga Piga Penuh dari Kupang NTT. Wow, tuh tadi di atas ada teman saya dari Labuan Bajo NTT. Terima kasih ya Apriana. Dan Ripka Menik, apa kabar Ripka di Semarang ya? Ikut belajar, thank you so much. Yosi, lihat ya berapa banyak Tuhan punya anak-anaknya, duta-duta besar kerajaannya di kota-kota ini. Luar biasa. And we have Yosi Arnold Tirayoh, Marcella Christie New, Manado. Manado baru kah? Thank you so much ya dari Manado. Ariesta, salam kenal. Terima kasih bergabung di Bible Study. Juliana Nababan, selalu siap belajar ya. And we have Cing Cing Annie, selamat sore juga Cing Cing. Terima kasih untuk bergabung. Kalau Shani Asa dari Manado, kalau Cing Cing dari kota mana? And thank you so much Fafa, apa kabar Fa? Terima kasih juga Pak Suranto dan juga dari Manado. Oh, Sarindate dari Manado. Christian Sentiodora dari kota mana bergabungnya? Thank you loh untuk Bible Study ini, Anda mau belajar ya bersama-sama kita. Norita Chandrasari dari Lumajang. Weh, salam kenal. Terima kasih banyak. Saya punya teman loh di Lumajang. Okay, and Ibu Carmen Juliana Nabayes. Thank you Bu Juliana. Robert Edward Dungot dari Kota Kinabalu. Moga sehat selalu. Terima kasih.
Apa kabar? Terima kasih untuk bisa bergabung dengan Bible Study kita dari Jakarta. And we have here John, Carol Tangku dari Jayapura. Semangat juga saya nih dari Jayapura didukung siap Bible Study. And Trace Tandean Lumintang dari Kota Palu. Apa kabar Trace? Thank you untuk bergabung di Bible Study. Ariesta juga dari Manado siap untuk Bible Study ya. And we have Helmi Helena dari Jakarta. Kertas nggak lupa, Alkitab nggak lupa, kita bisa lupa. So, saya minta siapkan Alkitab dan kertasnya untuk mencatat. Marcella Christie, Fani Ulaan Norma Wonggo. Dari kota mana? Thank you loh untuk bergabung ya. Wow, banyak Sulawesi. Teman-teman kita dari Jakarta, Jawa Timur. Luar biasa. Oke, kita bertemu dengan Franklin Kesatra Zai. Siap belajar lagi ya. Wow, luar biasa dari Jakarta Barat. Oke. Bagaimana kalau kita berdoa karena supaya kita bisa menyelesaikan seri ini, and you'll be practicing. Nanti tinggal praktek aja. And kalau justru akan banyak pertanyaan kalau Anda praktek. Nah, kami tetap terbuka Facebooknya. Anda bisa kirim pertanyaan di Facebook inbox atau di komen atau di YouTube. Oke, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Baik, kita berdoa ya. Bapa kami yang terkasih, yang sangat mengasihi kami semua dari Manado, Jayapura, Banyuwangi, seluruh Manado. Kami berterima kasih untuk teman-teman yang di seluruh Jakarta, Jabodetabek sampai Tangsel. Kami berterima kasih untuk teman-teman dari Depok, Bali, dari Sorong. Terima kasih sekali Tuhan. Kami mau menjadi Kristen yang berakar dengan karakter Kristus. Untuk itu kami bisa mengizinkan untuk Yesus masuk dan menyentuh setiap bagian arena dari gunung batu, gunung es kami di bawah permukaan hidup kami. Supaya kami tidak menjadi manusia palsu, tapi kami menjadi jati diri yang otentik yang Tuhan Yesus sendiri berikan, tanamkan, depositkan, dan ciptakan. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuntun kami sore hari ini dalam pembelajaran firman-Mu. Kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Amin. Oke, catatannya Anda udah siap ya? Anda ingat saya Sabtu lalu ya, saya perkenalkan kepada Anda mengenai film Inside Out yang ada koneksinya dengan Alkitab. Dan itu bukan mengenai 5 karakter orang berbeda, bukan. Oh, saya yang merah, yang kayak Angry Bird, si katek merah. Siapa yang seperti si hijau, siapa yang seperti si Sadness yang biru. No, ini 5 emosi ada dalam pikiran kita. Ada dalam gunung es kita. Oke? So, ini film bagus sekali. Ini mengenai apa yang terjadi dengan seorang baby yang kemudian bertumbuh. Dan dia pindah dari Minnesota ke San Francisco, California. Mungkin keterangannya kurang untuk perpindahan ini. Sehingga emosinya belum siap untuk pindah dan mengalami kegoncangan. Oke, jadi kalau kita mesti pindah-pindahan tuh kita mesti siapkan mental untuk ending and a new beginning. Endingnya itu mesti dipersiapkan pelan-pelan, nggak bisa pindah sana cepetan sekarang pindah, nggak bisa. Itu mesti ada pemikiran, tenangkan diri. Oke. So dalam pikiran anak 11 tahun ini si Riley yang menderita trauma. Trauma itu second emotion ya. Jadi emosi pertama ada, kemudian akan lahir emosi berikutnya namanya ansietas, ya. Dan kalau dibiarin terus ya jadi trauma. Ya, nah itu akan perlu dilayani. Nah di dalam dirinya itu ternyata ada sukacita, ada disgust atau muak, jijik, takut, sedih dan marah. Berapa dari Anda semenjak belajar bersama saya dengan emotionally healthy spirituality, bahwa pewahyuan Copernican Revolution menemukan suatu kebenaran yang luar biasa bahwa rohani Anda tidak bisa sama sekali jadi sehat terpisah dari kondisi emosi Anda. Jadi kalau Anda ngaku rohaninya sehat, emosinya mesti sehat. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa to live a fully human life
requires us to integrate everything inside of us. Jadi dia ada dunia emosi kita. Ya, Ibu Luhtari dari Denpasar, apa kabar? Oke, dari seluruh pikiran kita itu ada yang ngontrol, namanya the chip mind, the chip mind atau otak cimpanse kita. Oke, dalam otak cimpanse kita itu ternyata yang biasanya suka reaktif, ngomong dulu baru mikir, teriak, jerit, excited, okay? Daripada berpikir pelan-pelan secara logika atau secara pertimbangan-pertimbangan diikut sertakan. Namun menariknya Tuhan menciptakan otak bagian emosi ini namanya limbik amigdala, atau disebut oleh Dr. Steve Peter sebagai the chimp in us atau otak cimpanse. 5 kali lebih kuat daripada otak logika, otak kiri maupun otak prefrontal cortex. Nah, ini emosi-emosi ini kalau nggak digabung, kalau nggak disinergikan, kerjasama yang baik, kita kalau nggak diintegrasi, kita bisa menjadi manusia yang sehat, emosi, dan dewasa rohani. So, film ini menunjukkan untuk bisa hidup inside out life itu gimana ya. Karena perubahan itu kalau di Alkitab itu selalu dari dalam keluar. Jadi kita perlu sekali melihat ke bawah permukaan hidup kita dong ya. Nah, coba Anda buka ke Markus 7 ayat 13 atau 14 sampai ayat yang ke-23 kalau nggak salah ya. Ya. Nah, di sini Anda ketemu dengan Yesus yang berjumpa dan dikonfrontir oleh orang-orang Farisi. Orang Farisi itu orang-orang yang di Markus 7 ayat 1 dan 2 yang lebih fokus kepada penampilan suci, kudus, benar. Pokoknya penampilan lahiriahnya tuh mesti benar. Itu buat mereka jaminan, berarti penampilan atau kondisi batin atau interior life, kehidupan interior atau manusia batin yang tersembunyi itu pasti sehat. Enggak. Kita akan belajar hari ini. Di Markus 7 ayat 1, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Orang-orang kayak gini selalu mempertanyakan. Mereka nggak bisa kasih pertanyaan, tapi jago mempertanyakan. Alias bikin asumsi, alias mind reading, okay? Alias membuat cerita yang dusta, yang belum tentu benar, tapi dianggap kebenaran. Sehingga hubungan bersama sesama bisa rusak. Okay? Karena they believe what they write, what they read in their mind. Nah, orang Farisi sama ahli Taurat kayak gitu. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya Yesus tangan masih najis, udah makan. Yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Ya, najis itu karena kalau sekarang kan kita cuci tangan masih bener ya, kalau nggak ketularan COVID kan ya. Kalau ini nggak ada COVID nih. Jadi ini virus lebih gila dibandingin COVID-19, saudara. Ya? Namanya COVID Farisi. COVID munafik, COVID topeng. Luarnya kayak suci, tapi hatinya jahatnya nggak keruan. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya Yesus makan dengan tangan najis, yaitu nggak cuci tangan. Apa hubungannya nggak cuci tangan dengan najis atau suci? Aneh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga nggak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Pulang pasar mandi dulu. Kayak kalau kita mandi karena kotor, kena beletokan yang keringat, kalau mereka supaya suci, supaya nggak najis. Ini sabunnya pasti sabun keren ya, sabun anti najis. Banyak warisan lain lagi, ini namanya warisan saudara. Anda mau diwarisin kayak gini? Warisan lain lagi yang mereka pegang, pasti tuh kulit mereka kering semua ya. Karena kan kena sabun, terus kena alkohol. Itu kan ada alkoholnya semua. Pasti ngelotoki ya kulitnya ya mereka ya. Dan umpamanya hal mencuci cawan. Jadi mangkoknya mesti cuci dulu. Ya. Kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Kalau dulu saya pernah punya orang yang saya kenal, kalau makan bersama, itu dia punya office boy harus bikin air mendidih, bukan air mendidih ya, mendidih, terus semua perabotan makan dia, cangkir, sendok garpu, pisau, sumpit, mangkok, piring ceper, itu digodok dulu loh, bukan direndam air panas, godok, supaya tidak kena bakteri. Tapi belum COVID datang dia sudah pergi duluan.
Saya nggak tahu yang kita nggak cuci tangan yang pakai sabun najis itu masih hidup sampai hari ini. Oke? Nah, itu antiquitas daripada manusia yang lebih mementingkan penampilan, appearance, daripada kondisi hati. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa tuh murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis. Selanjutnya baca sendiri ya. Aku lagi menikmati yang Message Bible ya. Bahasanya cespleng banget. Kita lompat ke ayat 13-nya. Kalau Yesus meresponi mereka dari pertanyaannya langsung kutip nubuat Yesaya. Emang right on man, nubuatannya Yesaya. Kamu memuliakan Allah pakai bibir, hati jauh dari aku. Percuma adalah ibadahmu kepadaku. Ajaran yang kamu ajarin bukan perintah Allah, tapi perintah manusia. Well, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat nenek moyangmu. Nah, ayat 13. Dengan demikian, Yesus berkata kepada orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, firman Allah kamu nyatakan gak berlaku loh ya. Demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain lagi yang kamu lakukan. Lalu Yesus manggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua, dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan orang. Tetapi apapun yang keluar dari seseorang itu yang najis. Barang siapa punya telinga, ini telinga beneran loh nih ya, untuk mendengar, hendaklah mendengar. Makanya kita dikasih dua sepasang telinga, satu mulut. Jadi Tuhan berkata lebih baik mendengar daripada banyak ngomong. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya datangin dia secara private. Bertanya, apa sih arti perumpamaan itu? Orang yang hatinya tulus pasti banyak pertanyaan. Kalau hatinya udah palsu, mempertanyakan malahan. Okay. Maka jawab Yesus kepada murid-muridnya, kenapa kok kamu nanya begitu? Nggak paham juga kau. Nah, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang nggak bisa najiskan dia. Kenapa? Karena bukan masuk ke hati, tapi masuk ke perut. Lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, catat saudara-saudara ayat 20, 21, 22, 23. This is powerful. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itu yang najisin. Yang keluar, jadi dari dalam keluar. Movie-nya tadi, inside out life. Kehidupan dari dalam keluar. Jadi kita tuh gak bisa hidup dari luar ke dalam. That's fake. Dan katanya lagi, ayat 20 ya, sebab itu apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskan, sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23 baca sama-sama. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sekarang Anda mengerti bahwa Tuhan melalui emotional healthy spirituality tidak bisa merubah, mentransformasi Anda dari luar ke dalam. Hanya dengar khotbah Babes tadi, Anda bisa ngerti dan tak kagum. Nggak bikin Anda berubah loh. Sorry to say. Tapi bikin Anda bisa memahami suatu kebenaran. Tapi sampai kebenaran itu Anda pahami, ngertiin, dan Anda mulai melangkah melakukannya, itu firman nggak, kebagusan firman yang diwahyukan itu tidak berbuat apa-apa pada Anda. Tetapi sampai Anda datang ke Tuhan, mendapat pewahyuan, terus minta pengertiannya, berarti strateginya, sistemnya ngerti gitu loh. Baru Yohanes 8 ayat 32 berkata, kebenaran yang kamu mengerti memerdekakan kamu. Kenapa? Karena jelas. Nah, waktu dapat jelas, ngerti, akibatnya apa saudara? Mudah dipraktekkan, mudah ditaati. So, di dalam film Inside Out, di sini dijelaskan 5 emosi itu ada di dalam. Nah, itu yang perlu dikenal oleh kita, disadari, kemudian kasih ke Tuhan. Kalau emosinya nggak enak semuanya,
Berikan ke Tuhan yang kamu gak suka, yang bikin kamu stres, remuk hati. Kemudian Tuhan ambil karena permintaan Anda. Kemudian izinkan Tuhan mentransform, melakukan spiritual formation di seluruh hati Anda. Supaya yang penuh dengan serakah, tadi apalagi sih tadi tuh, yang bikin najis hatinya tuh, pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Anda mungkin nggak bacok orang, tapi 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, kalau engkau berkata Anda mengasihi Allah, tapi Anda benci saudaramu, Anda itu penipu loh. Itu 1 Yohanes 4 ayat 19. Kalau Anda benci di hatimu terhadap sesamamu, kamu adalah pembunuh. So, hidup di perjanjian baru jauh lebih teliti ya, lebih dalam daripada perjanjian lama. So, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama, ulama-ulama zaman itu, mereka nggak bisa lihat ke dalamnya mereka nggak sadar diri. Yang mereka fokuskan tuh yang kelihatan. Jadi nanti Anda lebih akan kalau pergi ke rumah ibadat bersama mereka, Anda akan menghadapi dengan kenapa kok penampilan kamu begini compang-camping, kenapa kok kamu belum mandi, kok kotor sekali, kenapa kamu nggak sisir rambut kamu. Ini lebih penting buat dia daripada dia bertanya, how are you feeling today? Bagaimana kondisi perasaanmu hari ini? Bisa bicara. Karena apa yang ada di luar itu keluarnya dari dalam. Jadi kalau Anda difitnah, Anda digosipin, Anda dituduh, Anda dikhianati sama orang, dan katanya Anda nyakitin dia, dengan baik-baik. Sebetulnya kalau dia sampai sakit hati dan nyakitin Anda dengan fitnah, khianat, gosip segala macam, sebetulnya yang sakit bukan Anda, yang sakit dia. Karena apa yang ada di hati keluar ke mulut. Jadi kalau Anda ketemu orang yang sakit hati, marah-marah, teriak-teriak, gubrok-gubrok aja, Anda empati aja. Kenapa? Kenapa kok lagi, bagaimana perasaanmu? Kenapa kok sakit begini? Jangan dikritik. Kasihan. Sebab dia nggak bisa lihat dirinya juga kok. Kalau bisa lihat, dia nggak mungkin melakukan apa yang dia lakukan. So, di hari Sabat, kalau Yesus itu beda, dia lebih memfokuskan kepada indikator-indikator kekudusan, tapi dari dalamnya, bukan dari luar. Kalau luar tuh mungkin pakai baju putih, jubah putih, semuanya putih, itu nyucinya pasti itu ya berat ya. 1 bulan habis berapa Baiklin tuh ya, lebih mahal daripada makan nasi pecel sama tempe tahu. Itu nggak nyampe 15.000 loh, tapi Baiklin lebih loh. Udah tuh jubahnya panjang-panjang lagi, berapa meter tuh, berapa kilo tuh Baiklinnya tuh ntar tuh. Nah, Yesus berkata, nggak cukup kalau cuman bersih di luarnya aja. Kita perlu pertolongan intervensi Allah supaya kita itu dari hati yang najis, yang nafsu, yang keras, apa sih tadi ngomongnya, sombong, licik, hujat, iri hati, bebal, pencurian, pembunuhan, percabulan, pikiran jahat. Kalau hati kita penuh sama seperti itu, Anda butuh datang ke Tuhan aja. Nanti dia kasih, Yeskiel 36 ayat 26-27, dia kasih sunat rohani. Di mana Anda akan dikasih hati yang baru, roh yang baru. Dan di dalamnya Roh Kudus akan tinggal. So, Allah tuh merindukan bahwa setiap hari Anda tuh ada fresh new beginning. Kehidupan yang menjadi permulaan baru. Dan untuk itu, kenapa kok bisa begitu? Karena Allah memberikan hati baru, roh baru. Dan Roh Kudusnya sendiri juga. Jadi kalau Anda bisa datang kepada Roh Kudus, bergaul sama Roh Kudus setiap hari, tentu Anda menjadi orang Kristen yang hubungannya sama Tuhan tuh dalam. Nggak hubungan logika, nggak hubungan cetek. Dan Anda akan menjadi pribadi yang sangat mencintai Tuhan. Anda akan bisa defend God malahan. Dan Anda juga mengasihi sesama seperti Anda dikasihi Tuhan. Seperti Anda mengasihi diri sendiri. Nah, ini luar biasa nih. Untuk itu Anda mesti baca buku dari C.S. Lewis, dari transformasi melalui dari dalam keluar. So, saya mau Anda semuanya bisa mengerti bahwa perubahan itu bukan dari otak ke dalam hati, justru dimulai dari dalam hati. Nah, koneksinya apa sih dengan Alkitab? Berapa dalamnya kita bisa mengintegrasikan seluruh dunia emosi-emosi kita yang ada di bawah permukaan kehidupan kita
akan menentukan seberapa dalamnya kita bisa mengalami pembentukan Kristus di dalam kita agar kita dapat hidup serupa Yesus Kristus. Ini penting loh nih ya. So, Anda mesti integrasikan 5 tadi tuh yang ada di film Inside Out tuh, emosi kita. Okay? Karena itu mempengaruhi satu otak namanya the chimp in me, otak chimpanzee itu. Okay? So, kalau dunia emosimu itu digabung, walaupun ada di bawah permukaan gunung es, bagus sekali Anda bisa mengizinkan Tuhan berteman sama Anda dan Anda bisa intim sama Tuhan. Akibatnya terjadi pembentukan Kristus dalam Anda agar terjadi transformasi di mana Anda dan saya menjadi serupa dengan Yesus Kristus. So, goal kekristenan bukan masuk surga saudara, tetapi menerima kehidupan Kristus yang kehidupannya dibentuk di dalam diri kita selama kita di bumi. Bukankah selama bumi masih ada hukum tabur dan tuai tidak akan berlalu? So, kita lihat di sini. Kita masuk ke slide 64. Nah, ini bagus banget nih. Waktu Anda integrasikan kelima emosi itu. Setelah itu Anda mesti bisa manajemen dia, 5-5-nya. Dan Anda bisa melakukan kolaborasi. Sehingga visi dari departemen itu atau perusahaan itu tercapai. Nggak mungkin nggak. So, kita lihat di sini di slide 64 ya. Tantangan kita adalah bagaimana menavigasi jiwa. Nyetirnya gimana sih? Kehidupan emosi kita. Jiwa itu kehidupan emosi. Apakah betul? Anda pernah nggak sebagai pria mendapat pemberitahuan dari otoritas? Apakah om, tante, apakah oma, opa, apakah orang tuamu sendiri? Bahwa laki-laki itu nggak boleh nangis. Kalau perempuan boleh nangis tapi nggak bisa marah. Itu dosa itu. Apakah betul kalau kita depresi berarti kita udah jatuh dalam dosa? Jawabannya itu mitos ya. Kalau laki-laki nggak boleh nangis, orang manusia ya boleh dong, manusia namanya manusia. Mengenai gender nggak ada hubungannya. Buktinya kita manusia serupa gambar Allah, itu yang bikin kita boleh nangis. Karena Allah yang kita sembah, Allah penuh emosi. Dari Kejadian sampai Maliaki, Allah kita penuh emosi. Dia marah, dia murka, dia nangis, dia nyesel, dia empati, dia berbelas kasihan, dia mengasihi. Aku kasih peraturan pada kamu supaya kamu mengasihi aku. Coba bagaimana saudara? Allah kita kok dibilang jahat di Perjanjian Lama. Orang dia penuh dengan emosi kok. Anda bacanya pakai otak komputer kali. Coba sekali-kali pakai otak monyetnya Anda deh. The Chimp in You. Ya, bukunya namanya The Chimp Paradox. Nanti kalau bisa saya tunjukin foto bukunya, Anda mesti beli. Dan itu The Chimp Paradox itu bagian emosi kita 5 kali lebih kuat daripada otak logika kita. Dan otak prefrontal cortex bagian data informasi dikumpulin. Bayangin, otak satu ini mengalahkan 2 otak loh. Makanya dia mesti dijinakkan. Cara jinakinnya gimana? Melalui slowing down to stop and solitude silence. Hidup kontemplatif nggak bisa, nggak. Kalau Anda mau rohani. Kalau nggak tuh chimpanzee akan kontrol Anda loh. Nah, semua orang, ya saya maksudnya, dan orang-orang yang namanya tuh komplit ada di buku ini kan. Nah, Thomas Merton, Dan Allender, Tramplin, Mark Bowen, you name it, saya bisa sebut satu persatu ya. M. Scott Peck, The Road Less Traveled, Thomas Merton, Teresa Avila, semuanya. Dallas Willard, John Ortberg, who else you want me to mention? Martin Buber. Ini orang-orang yang hidup dengan slow down. Nggak ada lari-lari. Hurry adalah sakit jiwa, saudara. Carl Jung, psikiater nih, kalau Pak Julianti Simanjuntak nih dengerin ya. Carl Jung berkata bahwa hurry itu bukan karena setan. Hurry itu cepet-cepet itu setannya. Itu yang bikin kita distracted, yang bikin kita hidupnya disorder. Makanya kalau emosi Anda nggak stabil, labil, Anda bisa kayak orang moody, up and down. Nanti obatnya kalau ke dokter dikasih obat tidur terus loh. Bagaimana hidup tidur terus? Ya nggak kerja kalau begitu.
Dikontrol aja, dijinakin tuh, ditaruh di, bagus deh si Stephen Peter tuh. Dia gambar monyet deh, ini monyetnya ditaruh di kerangkeng. Didiemin situ, itu cara jinakinnya. Nah, itu secara logika. Nah, caranya kita adalah disiplin melakukan contemplative living. Apa tuh contemplative life? Being with God. Oke, jangan doing for God. You must be being with God. Kalau Anda orang yang banyak berbuat buat Tuhan, korbankan semua, keluarga, hubungan suami istri, anak-anak tidak di parenting, korbanin semua. Aku melayani Tuhan dengan segenap hati jiwaku. Demi Tuhan aku mau mati waktu khotbah di mimbar. Silakan, Anda nggak mati duluan. Saya jamin, waduh, asuransi mendingan beres tuh ya, buat keluarga Anda mendadak 3 mati, repot gitu lah ya. Anda nggak mau berhenti, jalan terus. Itu Anda udah hidup berdasarkan bukan pimpinan Roh Kudus. Kalau hormonal namanya hormonal adrenalin. Kalau secara otak dari Profesor Steve Peters, beli bukunya di Gramedia, sudah ada bahasa Indonesia. The Chimp Paradox. Okay? Kalau Anda punya buku ini, Anda akan belajar. Ini si chimp ini sangat dibutuhkan kita. Makanya Tuhan bikin 5 kali lebih kuat. Karena tanpa emosi kita bukan orang. Oke? Okay? Kalau cuma logika aja, Anda robot. Nanti Anda mainnya sama Sofia. Okay? Yang ada di Dubai itu. Oke? Okay? Yang nyengir terus. Tiap hari nyengir gitu. Anda mau kayak gitu. Kan antik kan ya. Tapi kan nggak bisa mengasihi, kata Jack Ma. Bayangin orang China aja bisa bilang no love. Wow, amazing. Nah, kalau Anda hidup kontemplatif, Anda training untuk selalu fokus, recentering your mind. Ini buku kan? Melatih Anda to recenter your mind. Anda kalau lihat di bagian depannya, why solitude silence? Because loving others begin with loving God. Karena mengasihi sesama dimulai dengan mengasihi Allah. Dan Anda nggak bisa mengasihi Allah kalau Anda nggak pernah izinkan Allah mencintai Anda. So Anda mesti menemukan an ancient and revolutionary spiritual discipline. Pendisiplinan rohani yang kuno zaman purbakala tapi revolusioner, namanya day by day atau daily office, yang terdiri dari satu, silence and stillness, Mazmur 37 ayat 7a. Okay. Ini yang bikin Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego hebat sekali itu. Mazmur 46 ayat 11, be still and know that I am God. Nah, itu kalau Anda nggak bisa hidup bagian itu, Anda nggak bisa wait upon the Lord. Anda nggak bisa dapat menanti Tuhan. And kalau Anda nggak menanti Tuhan, Anda nggak akan mendapat kekuatan baru. 2, scripture reading, baca ayat. Saya mengajarkan pada Anda Lectio Divina, di mana ayat membaca kepada hidupmu. Jangan baca ayat pakai logika. Nanti si cimnya, monyetnya menerjemahkan sendiri loh. Tetapi Roh Kudus yang ngomong kepada Anda. Itu otot emosi mesti dibangun tuh. Nah, si chipnya kalau lompat kiri lompat kanan itu bukti nggak ada otot itu. Oke, adanya urat kali ya, nggak salah urat terus nanti dia. Yang ketiga, you must do devotional. Anda mesti ada renungan. Yang keempat, Anda mesti melakukan reflection, consider question. Nomor 5, dialog sama Tuhan, prayer. Nah, kalau Anda nggak melakukan ini sama sekali, I can guarantee that hidupmu akan dimainin sama emosimu tiap hari. Dan Anda nggak bisa dengar suara Tuhan yang seperti angin sepoi-sepoi basah. Oke, okay? Alright. So tantangan kita, nah ini dia nih ya, persis deh. Saya itu melakukan suatu silence. Saya punya otot emosi, saya kuat sekarang. So di tengah-tengah, di tengah-tengah keberantakan semua, di tengah-tengah crazy, I mean really unbelievable, hal-hal yang nggak masuk akal, but I'm confronted with that. Saya berhadapan dengan itu. And saya bisa tarik napas, and saya lihat ke Yesus, recentering my mind, hitungan 5, hembuskan napas keluar, buang amarah, ngamuk, judek, kesel, sebel, tiup lagi, hitungan 5, naik napas lagi, keliling ruangan, I'm done. Saya senyum. Saya bilang, wow, it would be nice. Saya notice itu barang sudah agak lanjut usia, lebih lanjut usia dari saya. And I prefer kita ada barang yang baru, bersih, yang lemes bahannya, tidak seperti terpal. Don't you agree? Saya bisa ngomong kayak gitu loh. Kalau dulu, buang. Gembalanya menjadi gorila. Gitu loh. Itu sudah dikubur.
Anda mau tahu kalau Anda itu hidupnya tidak sehat emosi? Oke. Anda tidak bisa menavigasi jiwamu. If you cannot navigate si muak, the anger, disgust, sad, joy, wah ini kacau beliau, confusion di dalam Anda. If you cannot navigate that, then you are not healthy. Oke. Nah, kita udah waktu hari Sabtu udah ngomong Mazmur 22 kan? Isinya apa sih? Mazmur 22, kita peratapan. Tangisan keras sekali dari pemazmur. Tapi ternyata si pemazmur ini bukan satu-satunya yang nangis seperti ini, saudara-saudara. Anda akan kenal tangisan ini terjadi di kayu salib. Seorang pria telanjang bulat dipaku dengan muka tidak seperti manusia lagi. Wujudnya rusak, tidak berbentuk manusia. Yesaya nubuatkan. Namanya Yesus. Demi Anda dan saya. Di sini dia menangis, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau ada orang bilang, laki-laki nggak boleh nangis, perempuan nggak boleh marah, karena tidak suci, suruh beli Alkitab. Buka buku namanya Ratapan. Kalau satu buku didedikasi untuk ratapan, kira-kira meratap itu apa ya? Dangdut kah? Atau, aku meninggalkan aku, atau kayak gitu. Saya bertemu dengan seseorang, dia bersaksi sama saya bagaimana keluarganya dia bertanya, coba ceritakan sih kenapa sih kok kamu begini dulu. Akhirnya dia nggak tahan, dia mesti terbuka sama anak-anaknya. Waktu dia membagikan, dia berkata, aku nggak kuat loh Apostle, dari perut saya nggak bisa keluar, saya nggak bisa kontrol. Saya bilang, kalau kamu bisa menjadi ke keluargamu sendiri, orang support sistemmu sendiri, 50% emosimu akan sehat. Coba, kalau sama orang, kok kita bisa teriak-teriak tuh lebih enak gitu loh. Tapi pada waktu Anda bersama Tuhan, when you are with God, can you wail and lament and weep like the psalmist? Bisa nggak nangis, jerit seperti itu? I hope yang dari kota Kinabalu bisa mengerti ya bahasa kita. Okay. I'll try to be bilingual so you can understand. Kok sama Tuhan Anda nggak berani? Karena saya baru tahu banyak orang berkata, kok sama Tuhan nggak boleh gitu dong, nggak sopan. Dia kan maha suci, maha mulia. Saudara, bukankah Yesus jadi manusia? Bukankah kita mestinya serupa dengan manusia Yesus? Tapi karena dosa kan nggak serupa kan? Nah, makanya Anda terima Yesus, terima Roh Kudus, sehingga Anda bisa berupa manusia. Kejadian 2:7 lagi. Di mana Allah membangun manusia dari tanah merah, terus dihembuskan rohnya, dia jadi makhluk hidup. Waktu berdosa, yang keluar roh Allahnya. Dia bukan makhluk hidup lagi dong, makhluk tanah lagi dong. Hanya makhluk tanah. Makanya makhluk tanah otomatis balik ke tanah kan? Kan begitu. Jadi sebetulnya kekristenan itu Yesus datang ke bumi itu buat apa ya? Cuman balikin aja, Allah kembali ke kita. Dan terus hidup sampai Maranatha, dengan Yesus tetap di dalam Anda. That's Immanuel Principle. Kalau kekristenanmu nggak seperti ini, day by day, setiap hari, dengan disiplin you do it. Dengan otot emosi, Anda bangun, build up, sehingga Anda solid di dalamnya bersama Tuhan, in loving union. Sehingga Anda bisa berkata, no kepada dosa, yes kepada kehendak Allah. No kepada kehendak manusia, yes kepada kehendak Allah. Di dalam Kristus hanya ada no and yes in Christ. Healthy no, healthy yes. Nggak ada ye and nay. Oke? Nah, kalau Anda nggak suka memproses emosi, ya buku ratapan disobek aja. Buku Mazmur buang aja. 2/3 Mazmur isinya ratapan kok. Pemazmur laki semua, neratap kok. Nggak angkat kaki, mau marah-marah gitu, enggak kok. Nangis. Bukan air mata bercucuran ya. Keluar semuanya itu. Tekanan hidup dari kecil sampai sekarang keluar semua, tapi ke Tuhan, dan itu yang dia mau. Makanya dia ubah ratapanmu, ratap tangismu. Semalam aja kamu nangis, tapi besoknya dia ubah ratapan menjadi tarian. Jadi bukti bahwa Anda mengalami spiritual transformation harus ujungnya sukacita. Nggak bisa nggak.
Jangan bilang Anda sembuh kalau Anda tidak ujungnya selesainya dari mengalami proses prosesan, kalau bahasa fisiaternya katarsis. Kalau Anda nggak sampai total sembuh di tangan Tuhan dan serahkan ke Tuhan sesuai Yesaya 61 ayat 1-3, there will be no joy. Anda masih sakit. You are not healed. Oke, yang bisa sembuhin cuma Tuhan loh. Makanya residensi dia di dalam kita. Kalau nunggunya kita mesti tunggu Tuhan turun dari surga, kapan sembuhnya? So aku mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru. Mana ada kata berseru? Aku berseru. Itu kan sajak. Orang berseru ya, aku berseru tapi kok tetap jauh dan nggak nolong aku. Itu cara doa. Kamar doa tuh kayak gitu. Makanya untuk Anda mengerti, bacalah Mazmur setiap hari. Itu doa, buku doa. Oke? So, pokoknya ini basic ya, basic foundational life. Peter Scarsero berkata, ini udah pakem, hukum pakem. Baku kesehatan rohani dan kesehatan emosi tidak dapat terpisahkan. Mustahil bisa menghidupi kehidupan rohani yang dewasa sementara tetap tidak sehat emosinya. So, Anda bisa penuh dengan pengetahuan Alkitab di kepalamu, khotbah menggelegar, menabur sumbang bangun gedung ibadah, beli sound system, lampu segala macam, kirim orang ke misi ke Nepal atau ke ulu-ulu, ke ujung-ujungnya dari Papua. Anda bisa punya hati yang rela menjadi volunteer dalam pertemuan-pertemuan sukarelawan di gereja. Tapi biar Anda sibuk kayak begitu, jika Anda nggak mampu menavigasi, mengintegrasi seluruh dunia emosi dalam Anda, itu indikator rohanimu nggak sehat. Kitab Mazmur menjelaskan bagaimana pengalaman utuh manusia dengan dunia emosinya di Mazmur 22. So, kalau Anda banyak problem, mestinya buku Mazmur itu buku doamu. Karena Anda mesti keluarin suaranya. Yang Tuhan mau tuh jeritan emosimu itu loh. Bukan banyak kata-kata. Karena Allah kenal hati kita. Bukankah dia berkata di 1 Samuel 17, aku nggak cari orang yang penampilannya keren loh. Aku melihat hati. Ingat waktu dia nyari penggantinya si Saul? Manusia lihat penampilan, appearance, itu gunung es yang 10% tuh. Aku melihat hati orang. Jadi, kalau Anda nggak baca Mazmur setiap hari, bagaimana Allah mau ngajarin Anda untuk mengizinkan Anda jadi manusia? Jadi kalau Anda bisa mengerang, menjerit ke Tuhan, sakitnya disakiti, dikhianati orang, ditipu orang, diinjek-injek sama orang. Sakitnya itu namanya manusia yang sakit ya. Anda nggak bisa keluarin sakitnya ke Tuhan, nggak sembuh. Dan Tuhan itu bukan rampok. He's a gentle God. Dia nggak, di Wahyu 3 ayat 21 berkata, aku mengetuk pintumu. Barang siapa dengar, buka dong. Aku mau masuk. Karena aku kepingin makan bersamamu. Jadi kan Tuhan nggak nyelonong punya kan. Dia mau masuk, cuman nggak bisa nyelonong. Butuh izin dari Anda. So izinkan. Allah izinkan Anda jadi manusia, kok dia nggak izinkan Anda jadi Allah? Jadi manusia. Dan emosi-emosi itu tidak disensor sama Tuhan. Baca aja Mazmur. So kita waktu itu sudah ngomong, saya kasih contoh di Mazmur 137 ayat 9, ada jeritan kayak begini dari pemazmur. Berbagai orang yang menangkap dan pecahkan anak-anakmu di bukit batu, anaknya dipecahin. Ini tertulis, tapi disensor Tuhan yang ini. Ini nggak berarti Anda diizinkan. Ini lagi kasih contoh. Kalau ngeluarin emosi kebencian, Anda kalau mau dibunuh 17 tahun berulang tiap hari, diuber jadi buron, karena Raja Saul kayak Daud, karena Raja Saulnya iri, Anda bisa ngomong kayak begini. Tetapi tidak berarti ini direkomendasikan ditiru gitu loh, ya. Kenapa? Saya mau tahu dari kitab, saya mau ajarin Anda ya, ada di kitab Ayub, Mazmur, Ratapan. Itu kitab Yeremia, Yesaya. Tidak semua kata-kata di situ boleh plak menjadi ayat, nggak boleh. Karena apalagi kalau lagi proses emosi, karena marah, benci, sebel itu kan keluar semua kan. Kayak si Yunus. Itu orang ngomel melulu, masa Anda mau doa ngomel? Enggak dong. Caranya kita bisa tahu ini dari Tuhan apa bukan di Alkitab kita. Anda pakai lensa kaca pembesarnya Tuhan Yesus. Anda mesti pakai lensa kabar baik. Buku Injil itu. Kalau Anda sejajarkan dengan Matius 5, 6, 7, itu bagaimana Allah
berbudaya, berpikir hati. Bandingin aja, cocok nggak kata-kata di Mazmur dengan ini? Kalau nggak cocok, itu bukan dari Tuhan. Tapi ditulis untuk menunjukkan orang sakit hati itu kayak begitu. Bisa seperti itu. Jadi Anda bisa baca si Daud itu bencinya nggak keluar sama Saul. Pahit sekali. Tapi dia keluarin semua ke Tuhan Yesus, ke Allahnya. Dia muntahkan semua itu. Kemudian dia selah. Dia tarik napas istirahat di hadirat Tuhan. Dia kasih ke Tuhan semua emosi lukanya itu, sakitnya itu. Kemudian dia berkata, tetapi kok Tuhan perisaiku, gunung batuku. Dia integrasi sama iman. Nah, Tuhan ambil emosi buruknya, dia kasih hadiratnya. Makanya Daud pas ketemu Saul, yang dia bawa hadirat Tuhan, bukan emosi buruknya. Itu namanya menavigasi emosi. Oke, so ada 3 emosi yang agak sulit untuk diproses. Itu kita baca di 2/3 kita Mazmur. Ada Mazmur Korah, Mazmur Musa, Mazmur Asaf, Mazmur Daud ya. Selalu dalam memproses emosi ada 2 pertanyaan Anda mesti tanya ke dirimu. Makanya kalau Anda lagi disakitin orang, dibentak-bentak segala macam, perhatikan emosimu. Jangan liatin orang yang motot-motot sama Anda, yang suaranya menggelegar seperti saksofon. Jangan, justru Anda dengerin saksofon di dalammu. Karena Anda mesti menavigasi dia. Kalau enggak perang nanti. Pertanyaan pertama, apa sih isunya di bawah kesedihan itu? Tuhan sedang berbicara apa sama Anda? Waktu yang terbaik untuk berdoa adalah di saat kita sedang alami kesedihan, kedukaan, amarah, ketakutan, saya tambahin lagi, kehilangan. Okay. Sulit berdoa di saat 3 emosi utama, kesedihan, takut, amarah, itu memenuhi jiwa kita. Sulit. Karena di keluarga kita, kemungkinan besar, kenapa kok sulit? Itu emosi nggak boleh dikeluarin. Nggak boleh diekspresikan. Itu adalah peraturan rumah tangga yang tak tertulis. Anda bisa lihat dari kelakuan orang tuamu. Mami saya suka ngomong gini, jangan bilang-bilang, jangan rame, nanti ribut, nanti tetangga tahu semua, udah biarin. Jadi saya kasih asumsi, oh emosi nggak penting. Kalau timbul amarah nggak penting, ngapain, biarin aja, telan. Tinggal suatu hari kita ambeien. Kenapa? Stres, depres terus. Nanti badannya yang nanggung semuanya. Oke. So di Efesus 4 ayat 26 sampai 32. Dikatakan kayak begini. Sekarang mereka marah nih ya. Apabila kamu jadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini ngomong apa sih sebetulnya? Ini ngomong sebetulnya mengenai ada amarah yang jenisnya berakar dari dosa. Jadi waktu marah boleh, tapi Anda mesti kontemplatif sebentar. Udah cek, ini dasarnya marah ini apa ya? Dosa apa bukan? Mau marah tuh boleh loh. Ada marah ilahi kok, ada cemburu ilahi kok. Allah murka sama orang Israel yang bikin dia bilang dirinya dia disamakan dengan lembu tuangan emas. Sapi maksud gua. Padahal dia hanya mau ngomong melalui suara, nggak pakai benda-benda loh. Kalau makanya ditulisnya in your anger do not sin. Jadi kalau sumbernya itu karena iri, dendam, pahit, itu marahnya udah marah dosa. Nggak boleh itu. Hancur, Anda akan dimakan setan itu. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Cara buangnya gimana? Kalau nggak solitude, silence, contemplative living nggak bisa. Contemplative life adalah satu-satunya cara untuk buang kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Harus dibuang. Kan bukan muntah-muntah kayak gitu, enak aja muntah-muntah. Kalau gitu setiap orang yang nyirih di Papua bebas kepahitan, kegeraman semua dong. Enggak, itu melalui itu hanya Tuhan yang bisa angkat kalau Anda berikan. Tetapi itu namanya doa ratapan ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Seperti kamu terima cuma-cuma pengampunan dari Tuhan, beri cuma-cuma kepada sesamamu. Jangan gondok-gondokan, dendam-dendaman, ngerasa-ngerasani, baca pikiran orang, itu asumsi-asumsi bahaya loh. Dari teman saya di Balikpapan, orang yang sudah almarhum, dia berkata, Ibu Indri, hati-hati dengan asumsi itu. Asumsi itu adalah nalar terendah. Saya bilang lebih goblok dari hewan, saya bilang gitu. Wah, anjingnya pinter kok, saya bilang lumba-lumbanya pinter kok. Ini di bawah.
Karena lumba-lumba nggak baca pikiran orang. Kalau orang baca pikiran orang. So ini hanya dapat di-train melalui, what do you call it? Contemplative living. Kontemplatif itu berada bersama Tuhan. Kalau Anda berada bersama Tuhan, nggak akan baca pikiran orang. Ya, sampai terjadi, saya punya trainingnya. You just need to go to the person. Anda datang ke istrimu atau suamimu. Yang terjadi kan di keluarga dulu dong. Anakmu atau mantumu. Anda berkata, boleh nggak saya dikasih izin untuk membaca pikiranmu? Yang dibaca pikiranku. Pikiranku tuh gambarin pikiranmu tuh begini. Boleh nggak aku bacain? Oh boleh dong. Gue pengen tahu lu bacain apa pada pikiran gue. Terus karena dikasih izin Anda bacakan. Saya berpikir dalam pikiran saya bahwa kamu itu paling sebel sama saya kalau saya itu suka ngomong terburu-buru belum sebelum mikir dan benci banget gitulah kamunya. Benar. Oke. Thank you. Jadi ini bukan asumsi. Ini kenyataan. Nah, kalau betul-betul kenyataan dan Anda bisa merasakan apa yang itu orang rasakan, wow, you doing good. Anda bisa minta maaf so freely. I'm sorry ya. Aku akan ikut contemplative life dari Dallas Willard, Henry Nouwen, Thomas Merton, supaya kita tidak merusak hubungan dengan sesama because of bad assumption. Asumsi itu merusak hubungan loh. Suami istri bisa perang. Okay? Dan bahkan body language bisa marah dan nggak mau ngomong. Kenapa? Cerita yang Anda bikin tentang orang lain atau tentang suamimu atau tentang istrimu, Anda anggap benar. Padahal Anda belum cek dulu sama orangnya, benar nggak pikir kayak begitu? Ngerti ya? So, apa sih isu di bawah kesedihan Anda? Anda mesti tanya ini. Jadi kepada 3 emosi ini Anda mesti tanya. Apa isu di bawah kesedihanmu? Apa yang Allah sedang katakan sih melalui kesedihan ini? Is God saying anything through the sadness? Anda need to slow down. Kalau Anda bertanya begini, you will slow down. Pasti kontemplatif. Dan you become spiritual person. Karena Anda hidup bersama Tuhan. Yang ketiga, doakan kesedihan itu. Demikian pula dengan marah. Apa isu di bawah amarahmu ini? Dasarnya dosa apa bukan? Kayak Saul gitu, itu dosa atau otak gitu. Iri mentah gitu. Apa sih yang Allah sedang sampaikan kepada Anda melalui amarahmu ini? Imagine ya, Anda yang marah tapi Allah yang bicara loh. Coba doakan amarah Anda. Supaya sebelum matahari terbenam selesai. Mengenai ketakutan. Apa isu di bawah ketakutanmu itu? Apakah Allah sedang menyampaikan pesan tertentu? Doakan ya ketakutan Anda. Nah, if you proses kayak begini, otot emosimu itu otak bagian keranya itu, jinak. Sehingga otak kiri yang logika memberi pertimbangan, memberikan pengetahuan didengar. Nah, begitu emosinya nangkep, ngerti, emosinya jalan. Jadi cara penyampainya bisa lemah lembut, bisa tenang, bisa kalem, itu kan emosi. So, dari sensasional, jumping here and there menjadi calm. Amin. Nah, lihat tuh, Mazmur 22, 13-15. Daud itu luas sekali mengekspresikan emosi takut. Sekalipun di Alkitab ada 365 kali Tuhan berfirman, do not fear, jangan takut. Tuhan mau bicara apa sih lewat takut ini? Nah, lewat ketiga emosi sulit ini, kita bisa dengan penuh kasih hadir bagi orang lain yang sedang melewati kondisi dunia emosinya lagi kacau, alias empati. Saya dibilang, kamu mesti punya empati. Mau disuruh-suruh sampai lebaran kodok, sampai kodok keluar semua, sampai lebaran kelar gitu ya, makan sampai ketupat habis gitu saudara-saudara. Nggak bisa. Mau dikasih ilmunya empati itu apa? Tidak bisa. Kecuali saya proses dengan 3 pertanyaan tadi. So, saya proses terus nih ketiga emosi ini. Karena kalau Anda hidup sama orang-orang yang tidak dalam Tuhan, walaupun Kristen, Anda nggak berarti hidupmu akan honky-dory dan penuh mawar loh. Padahal yang nggak bilang katanya nggak seperti karpet mawar. Yang bikin itu orang-orang sekitarmu. Dan Anda karena nggak bisa menavigasi emosimu, berantem, bertengkar, silat lidah sekalian gitu. Tapi kalau Anda proses, apa yang bikin apa di belakang isu kesedihannya apa? Tuhan ada pesan apa? Nah, waktu Anda sembuh semua,
gitu Anda ketemu orang yang sedih, takut segala macam, Anda tuh bisa hadir bersama orang itu dan masuk ke dunia orang itu seperti Martin Buber ajarkan. Tapi Anda bisa differentiate, bisa membedakan mana aku sama Tuhan, mana di orang itu terpisah, dan di mana Anda di depan dia. Empati. Anda bisa kepingin nolong Anda, aku mengerti apa yang kau alami. Nah. So, saya mau kembali ke orang yang nggak proses emosi sedih, marah, takut. Itu orang yang yang nggak boleh nangis, nggak boleh marah, biar kelihatan sehat, proper, dignified. Itu manusia palsu. Topeng, bukalah topengmu, ya. Capek lu pakai gitu, pegel loh. Syallah, pada ini udah gondok. Kayak mesin kopi percolator, udah mau boiling di sini. Syallah, nggak apa-apa. It's okay. Kalau Anda ngerti apa yang saya lagi dramakan ini bab 1 buku ini. That's Peter Scott Zero. Oke. Nah, kalau Anda hidup dengan manusia palsu, akarnya paling gampang belajar dari Saul. Akar dari kehidupan manusia palsu si Saul ada 2. 1, dia nggak memupuk hubungan pribadinya dengan Allah. Nah, cek aja kalau Anda nggak memupuk hubungan pribadi Anda dengan Allah. Ini kontemplatif life-nya nggak ada. B, Saul nggak punya kehidupan kontemplatif. Nah sih juga, Saul nggak punya kehidupan kontemplatif, maka tidak sadar, tidak membiasakan mendengar Tuhan. Wow, mendengar Tuhan harus disiplin. Mendengar Tuhan harus dibuat jadi apa tuh membiasakan? Habitually, habit. 7 habits of highly effective people. Stephen Covey tuh bikin itu. If you don't make a disciplined life, untuk solitude, silent, contemplative life, you will never be changed. Karena untuk menjadi ciptaan baru dalam Kristus, itu udah menjadi second nature, menjadi karakter lapis 2-nya ke Anda. Wow, Anda butuh disiplin. Enak nggak enak, sakit nggak sakit, sibuk nggak sibuk, just do it, man. Just do it. Oke? Hebat tuh sepatu mereknya itu. Di 1 Samuel 15 ayat 22 kata kunci dari Tuhan, mendengar itu ya Saul lebih baik daripada berkorban. Itu kunci itu. Karena kekristenan itu adalah hidup kontemplatif supaya dengar Tuhan. Karena kalau Anda mengatakan aku udah melakukan kehendak Allah tapi kamu nggak dengar Tuhan, kamu dengar suaramu sendiri, nafsumu, waduh, tertipu Jo. Saul itu nggak pernah bertanya bagaimana aplikasinya di hidupku. Saul itu nggak pernah tanya apakah Tuhan sedang berbicara padaku. Boro-boro dia sibuk, dia bikin monumen, bikin cara sendiri, mempersembahkan korban bagi Tuhan sendiri. Dan dia nggak ada pengembangan dalam kehidupan rongga interiornya. Or what I should say, dia interior life-nya berantakan. Pengenalan dalam hati bukan di kepala. Jadi Anda kalau mau betul-betul bebas dari manusia palsu, Anda kenal Tuhan dari hati, not dari head. Kedua, Saul nggak pernah menyadari, ini kalau nggak mau hidup sebagai manusia palsu mesti begini. Anda kalau Anda nggak boleh begini maksudnya. Kalau begini ya palsu. Tidak menyadari si Saul tuh bahwa kedewasaan emosi dan kerohanian tuh nggak bisa dipisahin. Satu koin 2 sisi. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. If you love God, you love people. Dia nggak mungkin Saul cinta Tuhan tapi benci Daud sampai menjadi pembunuh loh. Allah mau mengambil Saul dari dalamnya kita, saudara-saudara, sebagai penutup ya. Saulnya kita tuh ciri-cirinya kayak gini modelnya. Kalau mau tahu ada Saul di Anda. Cenderung suka pura-pura. Yes. Kedua, kehidupan rohaninya dangkal. Ketiga, dalam mentaati kehendak Allah, mempersingkat, menyepelekan hubungan dengan Tuhan. Skimming. Keempat, hanya beragama lahiriah. Ya kayak orang Farisi tadi di Markus 7 tuh. Kelima, mengikuti Tuhan demi kepentingan kita. Atau dengan Allah mengikuti persyaratan saya. Untuk Allah, tapi ikut syaratnya saya dong. Ya udah kayak Saul lah. So, 1 menit terakhir, Allah mau membuat Anda dan saya sebagai Daud, a man and a woman after God's own heart. Laki atau perempuan yang memiliki hati berkenan pada Allah. That's the whole purpose of spiritual journey. That's the whole purpose of this. Daud dari muda mengenal identitas jati dirinya sendiri yang sejati dan sangat aman dan nyaman dengan kulitnya sendiri. Gak usah pakai jubahnya Saul. He is secure with his
in his own skin. Daud sangat sadari keadaan emosinya sendiri. Dia mau bunuh diri, dia mau depresi, marah, sukacita, menari, bertobat. Ada semua itu di Mazmur. Ya, Dr. Fifki, baca deh. Emosi Daud tuh sangat hidup. Dan Daud tuh selalu bawa kehidupan emosinya di hadapan Tuhan. Ini namanya doa ratapan nih. Saya lakukan ini. 2/3 Mazmur ada tangisan ratapan pemazmur dari Daud. Yang ketiga, yang terakhir, bergairah sekali yang dalam kepada Allah. Daud itu selalu lapar dan haus kepada Tuhan. Daud memberikan waktu tetap demi berdiam dengan tenang dan teduh jiwanya dalam 5S. Slow down, stop, solitude and silence and stillness. Scripture reading and sabat. Daud mencari Allah dengan segenap hati. At the end, kelar kita punya sesi. Goal daripada emotionally healthy spirituality iceberg is emotionally alive before God and passionate for God, just like King David. Katanya kita akan merayakan pemulihan Pondok Daud. Inilah Pondok Daud. You are emotionally alive before God, passionate for God, just like King Jesus. Oke? So bagi Anda yang baru pertama kali, Anda bisa baca di Mazmur 22 ayat 20 sampai 32. Anda akan baca akhir dari Mazmur tangisan. Eli, Eli lama sabachthani. Diakhiri dengan, kepadamu ya Tuhan aku sujud menyembah. Biar semua orang sombong di bumi, di hadapannya akan berlutut sampai ke tanah, sampai ke debu. Orang gak bisa nyambung hidup lagi. Anak-anak cucu akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilan pada bangsa yang akan lahirnya nanti. Sebab ia telah melakukan joy, joy, joy and praise. Itu kalau proses emosi terjadi. Well, waktu saya sudah lewat kebablasan. Tapi anyway, I hope you are learning. Anda bisa menerapkan ini because I'm doing this selama 5 tahun. Ibu Nur, God bless you. Jeti Tamarindang, God bless you. And let me close with prayer. Bapak, kami bersyukur untuk sore hari ini akhirnya bisa tercetuskan kerinduan hatiku menyampaikan pesan yang ini, Tuhan. Bahwa umatmu bisa bebas, terbuka, telanjang, vulnerable, transparan di hadapan Bapaknya sendiri. Sebagai anaknya yang dicintai tanpa batas, tanpa syarat. That we can scream and yell and cry before you. And kau ganti ratapan kami dengan karya. Thank you Lord, terjadilah pada semua utusan Kristus di seluruh Indonesia. Sampai kota Kinabalu, sampai ke Singapura, sampai ke Amerika, sampai ke Switzerland. I bless you. Dalam nama Yesus. Sampai hari Sabtu, jam 12 siang. God bless you.